Naomi Daviola Setiani alias Vio, 17, pendaki asal kota Semarang menceritakan caranya bertahan hidup selama hilang 3 hari 2 malam di Gunung Slamet, Purbalingga. Vio mengatakan dirinya mulai tersesat saat turun dari puncak Gunung Slamet. Diketahui, Vio mendaki Gunung Slamet lewat jalur Bambangan, Purbalingga, pada Sabtu, 5/10. Sempat tersesat 2 malam, Vio akhirnya ditemukan tim pencari di pos 7 Gunung Slamet pada Selasa 8/10 sore dalam kondisi lemas. Vio pun tiba di rumahnya di Jalan Kauman Baru Blok B, Karangroto, Genuk, Selasa 8/10 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Vio ikut pendakian bersama ke Gunung Slamet dengan orang yang ia temui di TikTok. Vio berangkat ke jalur pendakian Gunung Slamet wilayah Purbalingga dengan naik motor sendiri, Sabtu, 5/10. Pendakian itu bukan pengalaman pertama bagi Vio. Sebelumnya, Vio pernah mendaki Gunung Ungaran. Dari sini nggak ada teman, ke Gunung Slamet sendiri, ketemunya di base camp, kata Vio kepada wartawan di rumahnya, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Vio menjelaskan, ada 3 kelompok dalam pendakian bersama itu. Mereka baru bisa melakukan pendakian pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak mendirikan tenda, sehingga langsung turun begitu sampai puncak. Awalnya aman-aman saja, jalan sesuai jalurnya. Naik puncak juga sesuai jalurnya. Sampai Pelawangan itu jam 10 waktu Indonesia Barat, dapat sunrise di perjalanan. Terus naik ke puncak sampai atas sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, tuturnya. Vio tergabung di kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang. Tapi 3 orang sudah turun duluan. Sementara dia bersama 2 laki-laki dan 1 perempuan lainnya baru naik ke puncak saat ketiga orang itu sudah turun. Kita naik berempat, terus turun kita berempat, kita gandengan. Mas-mas rambut pirang duluan, saya mau nyusul. Saya kira saya bisa nyusul tapi ternyata enggak. Saya capek, saya istirahat dulu, cerita Naomi. Saya nengok ke belakang masih ada orang. Tapi nengok lagi yang ketiga kali itu sudah enggak ada orang. Depan awalnya ada orang itu juga enggak ada. Cerita mereka, 2 orang di belakangnya, juga sama. Mereka nengok ke saya yang ketiga kali itu udah enggak ada, lanjutnya. Melihat medan di depannya hutan belaka dan tak ada orang lagi, Vio pun panik dan berteriak minta tolong. Tapi tak ada seorang pun yang dia temui saat itu. Itu hari Minggu, saya mikirnya harus dampingi anak-anak ke gereja, kalau nggak ada nanti siapa yang mendampingi. Yang kepikiran itu pokoknya ke gereja, ke gereja. Mau turun juga nggak bisa, karena depan saya full hutan, harusnya nggak gitu, ucap dia. Kemarin ada yang bilang saya ambil jalur kanan, padahal enggak, saya ambil jalur tengah. Bingung harus kemana, lewat mana, benar-benar sendiri di sana, sambungnya. Vio kemudian mencoba mencari jalan keluar. Hutan itu dia susuri terus sampai bawah. Akhirnya Vio menemukan pagar yang entah akan tembus kemana, sehingga dia memutuskan kembali naik. Tapi semakin saya naik, semakin treknya naik. Jadi kita ngejar sesuatu yang nggak bisa kita kejar. Karena saya capek saya berhenti, saya ke sana kemari lihat-lihat sekitar, jelasnya. Hujan pun mulai turun. Vio memutuskan memakai jas hujan, duduk, dan beristirahat sambil melawan rasa takutnya. Dia tak pernah menyangka harus menghabiskan malam sendirian di Gunung Slamet yang baru sekali itu dia daki. Terus akhirnya turun, istirahat tapi nggak bisa benar-benar tidur. Cuma nyandar di batu pakai tongkat trekking pole. Setahu saya yang saya dudukin itu jeglong, tapi waktu bangun udah gundukan tanah. Di situ saya lihat sunrise, nggak bisa foto karena HP mati dari Minggu, powerbank nggak tahu di mana juga, paparnya. Kemudian, entah dari mana muncul seekor burung di hadapannya.
Burung itu seakan menunjukkan jalan pada Vio. Dia pun mengikuti arah burung itu. Saya lihat ke depan ada burung. Saya ngerasa dia rahin ke bawah. Saya ikutin, dia turun aku turun. Dia naik aku naik. Tapi jalan yang dipilih jelek, jadi saya sampai luka-luka, kata Vio. Tak kunjung menemukan jalan keluar. Vio pun memilih kembali naik. Selama tersesat, dia hanya mengandalkan roti sobek yang tinggal 6 potong dan botol air mineral 1,5 liter yang dia isi ulang dari mata air. Makannya benar-benar dihemat, sepotong buat sehari karena nggak tahu bakal sampai kapan. Bahkan sampai sekarang rotinya masih, jelasnya, selama malam itu yang dipikirin kan masih punya adik-adik, nggak mungkin saya ninggalin mereka, nyerah gitu saja. Mama papa susah-susah nyekolahin, masak hilang gitu aja. Nenek juga yang merawat saya dari kecil. Pokoknya, saya harus ketemu nggak boleh hilang. Doa sama Tuhan. Pokoknya semua pikiran tentang keluarga. Nggak ada yang ngalahin mereka. Sambungnya, saat terjadi hujan badai pada Senin, 7/10, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Vio memilih berhenti dan bersandar pada pohon hingga tertidur. Terbangun sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia melihat secercah cahaya menembus gelapnya hutan. Saya lihat ke belakang ada senter, tapi nggak tahu itu orang atau bukan. Abis itu jam 20 waktu Indonesia Barat saya milih tidur lagi, tapi nggak tenang hatinya. Takut ada apa-apa, kata dia. Paginya makan, minum, lihat sunrise, ditunjukin lagi sama burung. Ada 3. Jengkelnya burung itu ngarahin ke yang akar-akar semua. Kalau akar diinjakkan patah. Kalau patah itu saya jatuh, imbuhnya. Setelah berjalan lumayan jauh, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Vio mendengar ada suara orang berteriak. Perasaannya langsung lega saat itu juga. Harapan seolah datang. Ada yang teriak-teriak, "Mbak Vio di mana?" Saya bilang, "Saya di sini." Di situ saya lega banget udah ditemuin. Akhirnya ditolong sampai bawah. Sama sekali nggak digendong soalnya nggak ditawarin. Terangnya, Vio langsung memeluk salah satu anggota tim SAR gabungan yang telah menjemputnya. Tangis lega pun pecah saat itu. Mereka kemudian turun dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bapaknya cerita nyari dari Senin, nyari 2 jalur, via Bambangan ke Gunung Malang dan sebaliknya. Jelasnya, setelah bertemu kedua orang tuanya, Vio langsung menangis sejadi-jadinya dan memeluk mereka. Usai 2 hari tersesat sendirian, Vio akhirnya ditemukan dalam kondisi sehat meski lemas. Begitu ketemu orang tua seneng banget sampai nangis, peluk mama. Drow masih enggak. Tapi yang jelas enggak bakal dibolehin naik gunung lagi, pungkas dia. Udah Bu. Jangan dikasih terlalu banyak. Istirahat. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu ya. Istirahat ya.